Puasa pertama pada anak adalah momen penting yang tidak akan pernah terlupakan. Sebagian besar permasalahan anak yang berpuasa ialah belum adanya rasa terbiasa untuk menjalani hal tersebut. Maka dari itu, peran dari orang tua sangatlah penting dalam hal ini. Orang tua diwajibkan memberikan bimbingan serta pendampingan terhadap anak untuk menjalani ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Kali ini, Ruang Tengah kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari salah satu ekspertis dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan nggak ketinggalan juga nih, selain itu, ada keluarga konten kreator yang bisa berbagi cerita bagaimana caranya untuk mendidik anaknya dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Pasti pemirsa di rumah nggak sabar dong sama pembahasan kali ini. Dijamin kita semua akan mendapatkan informasi yang bermanfaat ya. Maka dari itu, tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam Mas Pur. Kita ini masih dalam suasana Ramadan ya. Masih dalam keadaan berpuasa. Betul. Ya, kita nemenin pemirsa lagi dimulai kalau bukan di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Kenapa sih? Puasa. Puasa dari 3 hari lalu, lemes banget. Biasanya kalau awal-awal puasa tuh tubuh kan masih adaptasi, ya kan. Jadi wajar kalau hostnya kayak, ini acara apa ya? Gak sampai blon banget gitu. Oh iya, oke. Gak, biasa aja, aman aja. Oke, siap. Kita tetap bersemangat untuk memberikan Betul. informasi-informasi yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah, Betul. ya kan? Apalagi kemarin kita kan sempat ngobrol-ngobrol juga soal puasa Ramadan gitu kan. Kalau bekerja di bulan puasa Adalah ibadah. yang dilipat gandakan. Betul pahalanya. Pahalanya. Jadi kita harus tetap zakir. Yes, betul. Ngomong-ngomong soal puasa, kalau udah gede gini kan full lah ya puasanya ya kan? Ya, Puasa- sorry gue rephrase ya, bukan gede. lu tuh dewasa. Kalau dewasa kayak kita gini. Full dong puasa. Full. Masa setengah hari pun malu dong saya. Iya, emang dulu lu puasa dari umur berapa? Lupa umurnya, cuman gue inget momennya pertama kali gue udah jadi puasa waktu kecil itu pasti setengah hari. Tapi lu dikasih tau kayak harus puasa atau gimana ngajarinnya orang tua lu? Kayaknya gue inisiatif deh. Masa? Karena kan gue haji dari umur 2 bulan nih. Wow, gue tahu tuh haji 2 bulan. Enggak, maksudnya kayaknya waktu itu emang masih karena ada rewardnya. Pasti. Anak-anak kalau disuruh puasa kan kayak berat atau apa. Iya. Mereka biasanya inisiatif awalnya itu, mungkin gue juga melakukan hal itu kayak pengen ikut-ikutan mama papanya aja. Tapi kan on off tuh, supaya konsisten. Waktu itu ada rewardnya. Apa rewardnya? Waktu itu gue dihadiahin, karena gue keluarga Arab ya. Dihadiahin onta waktu itu. Wah, mewah ya? Iya. Mewah. Terus lu pakai ke sekolah? ontanya? Bener. Makanya gue sering telat. Oh gitu. Lambat jalannya tuh. Aduh, cepetan dong, hei. Tapi emang kalau lu turunan Arab kan? Turunan Arab. Ada tradisi-tradisi khusus nggak sih kalau di Ada. keluarga Arab Jadi itu? kalau di keluarga Arab, Ngenalin puasa ke anak gitu? ngenalin puasa ke anak itu kita pakai marawis ya. Buat bangun Gak ada, sahur. Bu, biasa aja. Keluarga keturunan Arab di Indonesia, ya udah gitu aja. Gitu aja. Lalu ke anak lu gimana ngajarin puasa? Anak gue kan sekarang baru umur 4. Belum gue ajarin puasa, tapi baru mau gue mulai perkenalkan konsep puasa. Dia udah tahu nih kalau hari ini atau bulan ini bulan Ramadan. Dari beberapa waktu sebelum Ramadan pun dia udah tahu, Omar, ini kita sebentar lagi puasa nih. Oh iya. Dia udah tahu mak bapaknya nggak bakal makan tuh. Oh gitu. Iya, Jadi lu nggak bakal makan duit dia maksudnya ya. Iya maksudnya. Nggak bakal makan minum. rencana bakal diajarinnya di usia berapa? Sekarang sih lagi ngajarin nilai-nilainya dulu. Karena anak gue itu, dia sholat aja ngikut gara-gara ngeliat bapak emaknya sholat. Memang iya. Iya, pengen niru aja gitu. Anak itu peniru ulung, Mal. Betul, Ya makanya gue kan? pengen itu inisiatif dia dulu. Sekarang baru gue ajarin nilai-nilainya kalau puasa tuh kayak gini loh. Mama nggak boleh makan. Terus kalau bulan puasa, kalau abang doa apa aja insya Allah dikabulkan. Oh, gitu. Dia suka doain gue banyak duit. Amin. Iya. Sekarang udah kekabul. Karena selama ini kekurangan. Gak apa-apa. Beli mainan juga mainan-mainan dari gerobak mainan. Gak apa-apa. Sabar ya, Mal ya. Sabar ya. Gak apa-apa, doain terus ya, Nak. Ayah kamu ini ya, Nak. Iya, dia pengen banget Paw Patrol. Terus? Harga 2,5 juta. Ya Allah.
Segini tingginya. Mahal. Gede banget. Terus habis itu tuh 3 hari dia bosen. Iya sih bener, makanya kan males kan. Iya, gak usah, jangan ya. Oh jadi gitu, jadi lu udah menanamkan esensi-esensi Puasa. berpuasa kepada anak. Yes. Karena emang penting banget ya, anak kecil tuh harus kita tumbuhkan, ajarkan sedari dini. Yes. Bagaimana dan juga caranya berpuasa gitu Dan ya kan. konsistennya biasanya kita goda-godain pakai rewardnya itu. Mau mainan Iya. apa? Kalau puasa setengah harinya full misalnya, aku papa beliin tanah di Pik 2 misalnya gitu. Wah, dia langsung puasa sih dari umur segitu. Enggak, dia belum ngerti tanah di Pik 2. Enggak, itu juga salah, itu rewardnya gue. Iya ya, kalau dulu tuh gue gimana ya? Kayaknya gue Ya lu tuh gimana lu? puasa. Puasa, masa lu nggak pakai setengah hari dulu? Pasti setengah hari kan? Setengah hari lah, zaman sekolah ya kan. Terus Ya. kayaknya dulu orang tua gue tidak memaksakan, misalnya kayak nggak kuat mama. Nah iya tuh ada gitu-gituannya. Tapi gue nggak kuat jam 7. Baru puasa jam 5 udah ngelengeng nggak kuat jam 7. Lapar banget Itu kan. nggak nyampe setengah hari. Ya zuhur gitu lah, udah keren kan waktu masih Oh kecil. lumayan. ya kan? Jadi yang pas apa namanya puasa setengah hari lo nggak perlu, lo nggak lanjut tuh Nggak awal-awal. lanjut. Atau enggak makan terus lanjut lagi sampai maghrib. Iya biasa begitu. Biasanya kayak gitu ya Itu namanya kan? setengah hari Asput. Oh, iya. Itu namanya setengah hari. Kita buka jam 12. Iya itu gak Habis lanjut apa-apa. lagi. Yang penting kan kita belajar dulu, namanya masih kecil. Iya nggak apa-apa kan ya belum dosa juga. Iya, Heeh. sesuai sama tema kita hari ini nih pemirsa, Yaitu? peran orang tua mengajarkan anak berpuasa. Betul. Begitu. Dan narasumber, emang seminar. Bintang tamu kita itu seputar tema kita. Iya. Ya kan? Ada apa namanya? Nanti kita akan ngobrol sama seorang ibu dan anaknya. Yes. Terus ada yang kedua tuh kakeknya bukan? Bukan. Itu nanti ahlinya, Oh, iya, oke. seorang ahli. Saya pikir keluarga Yang akan semua. berbincang-bincang bersama kita, tapi nanti ya. Nanti, Karena betul. kita punya berita dan juga video nih tentang anak-anak yang berpuasa pemirsa. Kita lihat dulu video yang pertama nih. Ini dia. Oh, ini artikel dulu ya. Ada Tawa Shirin Sungkar ajarkan anak puasa sejak dini. Selalu ada drama. Pasti dong, nggak mungkin begitu diajarin langsung nurut dong. Terus langsung puasa full gitu ya. Iya, itu pinter-pinternya orang tua tahu. Memang. Misalkan kita pengen kasih target anak kita itu minimal setengah hari deh, minimal jam 12 dia buka nggak apa-apa deh. Dari jam 8 pun sebenarnya udah ngerengek tuh biasanya. Pinter-pinternya si orang tua, tahan sedikit lagi, dialihin lagi perhatiannya. Ntar kalau dia inget lagi, dialihin lagi, inget lagi, dialihin lagi gitu. Kadang-kadang orang tua juga nggak tega kali ya, mama Iya, aus, pasti. mama aus gitu Iya. ya kan. Itu kita harus tegas. Harus tegas. Nanti minumnya. Nanti dikit lagi sayang, dikit lagi tanggung. Sekarang jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Abis itu boleh buka puasa. Ya ampun. Gitu. Ternyata lu kayaknya ayah yang baik ya. Insya Allah ya. Kan belum sampai tahap itu. Ya udah kita ada artikel lagi nih ya, pemirsa. Artikel berikutnya. Ini dia. Mengajari anak berpuasa, mendidik karakter dan merekatkan emosi dengan orang tua. Setuju. Kadang-kadang kita juga emosi kita dekat ya. Maksudnya gimana nih? Iya benar. Itu cara penyampaiannya salah kayaknya. Karena kalau misalnya kita emang secara langsung mengajarkan arti atau makna berpuasa, pastinya lo lebih dekat lah emosinya sama anak Iya, jadi kayak ini ada hubungannya atau berpengaruh banget sama karakter anak ke depannya gitu kan. Semakin kita ngenalin ibadah puasa lebih cepat atau lebih dini ke si anak, itu bisa memupuk ilmu soal kewajiban seorang muslim untuk berpuasa gitu. Iya dong, dan gak hanya itu aja pemirsa, di sini juga bisa merekatkan emosi antara orang tua dan juga anak-anaknya. Iya betul. Nah, ketika anak berpuasa nih ya, anak kan akan lebih banyak waktu di rumah. Iya, betul. Banyak ngelakuin kegiatan di rumah. Ini juga jadi momen penting nih buat orang tua untuk bisa lebih intens, quality time ibaratnya yang orang zaman sekarang ya. Bonding-bonding lewat iman. Betul. Keren sekali kan. Jadi, Tapi ingat orang tua jangan ikut puasa setengah hari. Saking sayangnya sama anak buka jam 12, orang tuanya ikut. solid. Iya, solid. Solidaritas. Gak usah kayak gitu. Lo tetap full. Gitu loh. Iya, oke kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi sekarang. Berikutnya kita video. punya video. Betul? Ini dia pemirsa. Ini dia videonya. Puasanya jangan marah-marah tapi ya. Habis ini kita makan ya.
Mau puasa. Tapi makan. Mau puasa tapi makan. Iya. Kita harus mengajarkan anak sejak kecil. Ini bisa kita analogikan sebagai nggak kerja tapi minta gaji. Ya, tolong. Gak mau kerja tapi pengen punya duit. Punya duit. Nggak bisa. Kalau mau puasa tapi makan tuh gimana? Kan pintar-pintar orang tua kan jadinya kan. Iya, benar, harus ngejelasinnya kreatif. gimana tuh? Harus kreatif dan harus sabar ya. Harus sabar. Untuk betul. menjelaskan kepada anak bahwa kalau makan berarti tidak puasa. Tidak puasa. Kalau puasa nggak boleh makan. Begitu. Gitu. Oke, kita ada lagi ya. Oke. Selanjutnya pemirsa ada video nih. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mampu selamatkan hamba. Emaknya mau dibogem. Itu loh ya, kalau terawih tuh emang sering banget nemuin bocil-bocil dengan kelakuannya Iya, betul. unik ya. Yang pertama itu kayaknya dia masih tahun baru Cina ya, kayak barongsai. Aja kerjanya. Tapi mau nggak mau, itu tantangan orang tua juga. Mau nggak mau, kita harus memperkenalkan masjid sejak dini kan. Nah, lo pernah nggak bawa anak ke masjid? Ya pernah lah. Taraweh? Dari umur, macam-macam. Terawih, Idul Fitri, Jumatan. Udah selalu gue perkenalkan. Bahkan sholat sholat fardu aja. Itu gue perkenalkan juga. Terus gimana kalau misalnya lo lagi sholat kan nggak ada yang jagain nih, anak lo gimana? Kalau sholatnya singkat dia bisa stay. Sholat Jumat itu dia kayak yang tadi tuh kayak barongsai. Karena kan masih ada khotibnya kan. Dia udah pasti nggak betah tuh tidur sini, sana gitu-gitu. Pokoknya asal nggak teriak-teriak kalau gue pribadi. Iya. Tapi kalaupun misalnya anak-anak itu teriak-teriak, kayaknya semua orang udah maklum. Jadi khotib atau si penceramah atau imamnya pun udah nggak mempermasalahkan. Karena emang ini namanya juga anak-anak, umur Iya, segitu benar-benar. kan. Gue pernah dengar ya, katanya nggak apa-apa anak-anak kecil itu lari-larian di dalam masjid daripada tidak ada sama sekali anak-anak kecil yang diajarkan ke masjid. Betul, Ya kan? jadinya kayak gitu. Betul. Tantangan juga itu. Nah, kita ada video lagi nih, Mal. Ini kayaknya kita relate deh. Coba kita lihat ya pemirsa. Pemirsa juga pasti relate nih. Ini dia. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Nah, itu Iya. waktu kecil kita menunggu momen-momen itu gak sih? Iya, Kayak betul. Terawih itu karena memang harus isi itu. Dan mencatat nama penceramah dan isi ceramahnya kan. Iya. Iya. Tapi yang gede tadi ngapain ya? Itu anak siapa itu yang paling gede? Itu sebenarnya intel. Dia dikirim oleh orang tua murid ya Untuk jagain. untuk jagain. Cuma karena dia biar intel kan harus ngeblend dong Bener. dengan lingkungan sekitar. Dia bawa LKS juga. Meskipun ukuran badannya nggak ngeblend dong. Nggak tahu itu siapa ngapain sih ikut-ikutan. Jadi itulah ya warna-warni di bulan Ramadan ini khususnya untuk anak-anak gitu kan. Intinya sebenarnya kalau buat anak-anak untuk peribadahan gitu ya, emang harus dalam tanda kutip dipaksa dulu. Minimal mereka nyobain. Nanti lama-kelamaan imannya kan muncul Betul. gitu. Kita pupuk sejak dini. Itulah. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Parenting yang sangat bagus. Luar biasa. Walaupun gue sering salah-salahin di sini masih psikolog ya. Tapi gue ada plus-plusnya Gak lah. apa-apa. Kita punya lagi video, Ada lagi Mal. videonya. Ada video lagi nih pemirsa. Kita coba cek. Ya udah, adek kalau mau buka aja. Iya. Mau minum? Iya sok aja sok. Mau minum? Sok. Iya sok. Boleh. Mau atuh ini. Mau minum, sok mau diminum. Sok, coba minum di depan mama. Minum. Tuh. Ya. Ya kurang lebih gitu sih memang. Oke gitu ya anak kecil Kurang ya? lebih gitu. Jadi kayak ngancem-ngancem gitu ya? Ya pasti marah. Minum. Marah pasti. Mau minum. Dikit lagi. Atau kalau mau preventif ya, semua galon masukin gudang. Jadi gak ada air sama Gak ada sekali? air sama sekali, meja makan kosong.
Kalau mereka mau makan, mereka cuma punya perabot. Ya, mereka harus menjadi keturunan rayap kan buat makan. Gitulah, lo atur lah sebagai orang tuanya ya. Harus kreatif banget jadi orang betul. tua ya. Dan utamanya sabar. Itu. Ya udah kalau gitu ntar setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya dan juga dengan bintang tamu yang spesial. Betul sekali. Karena kita kan akan membahas tentang anak nih. Iya, ya kan? anak belajar puasa gitu Betul. kan. Ini juga ada tamu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Betul sekali. Makanya jangan kemana-mana, terus di sini ya. Tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, dan sesuai tema kita hari ini, yaitu peran orang tua mengajarkan berpuasa kepada anak. Betul. Kita akan undang ahlinya, yaitu Bapak Dr. Aris Adi Leksono MMPD selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Langsung aja kita undang ke studio. Silakan Bapak. Halo. Selamat datang. Apa kabar? Silakan, Pak Aris. Jadi sebelum kita ngobrol soal tips and trik ngajarin anak berpuasa, takutnya kita salah, ya kan? Kita ngobrol dulu sama Bapak ini nih, Iya. dari KPAI kan? Dari KPAI. Biar kita nggak kesalahan. Dari perintah Bapak Aris datang ke rumah lu, ya kan? Jangan dong. Nah Pak Aris, apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Berarti kalau misalnya kita mau nanya-nanya soal anak, ini cocok banget nih ya sama Iya, Pak betul. Aris ya. Pak Aris ini kan kita mau bahas tentang mengenalkan tentang agama di rumah ya, Iya, oleh iya. keluarga Iya. kepada anak. Nah kalau untuk pengenalan contohnya puasa deh Pak, itu tuh cocoknya di usia berapa, Usia berapa gitu, Pak? gitu, yang aman juga buat si anak misalnya. Iya. Jadi kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya anak punya hak untuk kemudian memilih agamanya, kemudian menjalankan ajaran agamanya. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka turunan dari itu ya salah satu bentuknya adalah mengajarkan nilai-nilai agama, kemudian ajaran-ajaran agama di lingkungan keluarga ya sedini mungkin gitu. Termasuk salah satunya puasa. Jadi mengajarkan, mengedukasi puasa sejak dini ya dianjurkan, dan itu memang juga bagian dari hak anak. Tapi tentunya dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik buat anak itu sendiri, menggali partisipasi dia, tidak dipaksa ya. Kemudian juga keluarga dari anak itu, orang tuanya tahu betul bagaimana situasi anak itu, apakah kemudian sudah memungkinkan untuk kemudian menjalankan puasa secara penuh atau kemudian bertahap, itu kan. Di masyarakat kita kan ada istilah apa, puasa duhur ya, Iya, puasa setengah hari gitu kan. Nah, atau dalam bentuk-bentuk kalau nggak setengah hari ya mungkin apa itu, sepertiga hari ya. Sepertiga bisa, 3/4 bisa tuh Pak. Iya. Jam berapa bukanya? Jam 3. Jam 3. Oh bisa, salah. Iya, setengah hari bertahap dulu. gitu. Biar anak kemudian mulai terbiasa dari sisi pemahaman dia, agama juga dia memahami manfaatnya dari puasa itu, kemudian dari sisi fisik gitu, dari sisi kesehatan dan seterusnya juga sudah memungkinkan gitu untuk kemudian melakukan puasa seharian penuh. Kalau kemudian dipaksakan tanpa melihat situasi anak, nanti yang terjadi dia melakukan puasa karena takut, bukan karena kesadaran. Iya, gitu. iya. Kalau karena takut bisa jadi nanti minum di dapur kan. Kita nggak lihat tuh, Pak, minum ya. di mana kita nggak lihat itu. Di kemudian hari orang tuanya kecewa kan. Loh, ini sudah kita suruh puasa kok malah tahu-tahu buka puasa nggak ada kita di rumah begitu. Maka boleh mengajarkan anak nilai-nilai agama, boleh mengajarkan anak puasa sejak dini, tetapi dengan melihat situasi anak itu tersendiri. Prinsip di perlindungan anak namanya kepentingan terbaik buat anak itu. Dan juga tentu dalam mengajarkan kan juga dilindungi undang-undang, karena setiap anak punya hak untuk memilih agama dan menjalankan ajaran agamanya. Melakukan puasa bagian dari menjalankan ajaran agama. Jadi highlights pada jangan ajarkan anak berpuasa dengan cara memaksa. Iya, Iya, betul. gitu. Karena pas banget emang kita ada headline berita juga. Pak
Pak Aris, coba kita lihat nih pemirsa. KPAI, jangan ajarkan anak puasa dengan paksaan. Kok bisa persis ya Pak? Sama yang Bapak ngomong tadi. Iya emang Bapak dari KPAI. Bapak Aris dari KPAI Bang. Iya. Pantesan persis kata-katanya. Jadi jangan ajarkan anak dengan paksaan, betul ya Pak ya. Jadi lebih baik cara yang paling efektif tuh seperti apa? Misalnya untuk awal sekali. Iya. Kita kenalkan. Ya tentu sekali lagi mengedepankan prinsip kepentingan terbaik buat anak itu penting, dan semua orang tua atau pendamping anak atau pengasuh anak harus memahami itu. Nah maka ketika mau mengajarkan puasa betul-betul melihat kesiapan secara fisik psikis. Nah tahapan pertamanya tentu karena puasa itu ajaran agama, maka ada ketentuan syariat. Misalkan syarat rukunnya, sunnahnya yang membatalkannya juga mulai diedukasi tuh. Tapi di awal-awal tentu yang memicu, memotivasi anak untuk melakukan puasa itu anak tahu timbal baliknya gitu ya, atau hikmahnya atau manfaatnya. Itu perlu didoktrinkan pada anak. Nah, kalau kamu puasa nanti dapat pahala loh yang berlipat-lipat di akhirat. Nah, kalau kamu berpuasa maka akan bau nafasmu seperti halnya minyak kasturi gitu kan, dan seterusnya. Dan itu kan nilai-nilai yang diajarkan di agama kita begitu. Nah itu betul-betul didoktrinkan kepada anak-anak, betul-betul anak-anak kemudian menerima itu sebagai sebuah nilai positif untuk kemudian mendorong dirinya dari dalam dirinya untuk sadar akan kewajiban melakukan puasa itu sendiri. Nah kemudian setelah nilai-nilai utama terkait syarat-syarat yang menyangkut norma agama itu betul-betul difahami arahnya kemana dan seterusnya, juga kemudian melihat secara psikis anak gitu. Apakah dia betul-betul memang sudah memahami tentang nilai-nilai tadi? Apakah betul-betul dia sudah menerima sehingga akan menjalankan dengan penuh kesadaran? Nah, kalau kemudian itu tidak dilakukan tahapan-tahapan itu ya akhirnya jadinya paksaan tadi begitu. Termasuk bagaimana kemudian orang tua dalam mengajari anak puasa itu ya intent mendampingi gitu. Mendampingi, jangan sampai kemudian tahu-tahu dia betul-betul secara fisik gak kuat, orang tuanya gak tahu kan gitu, dehidrasi atau dan seterusnya gitu. Nah dari situ bisa ngambil langkah-langkah bagaimana memitigasi ketika ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Gitu. Iya, pendampingan penting banget sih. Jadi kalau nyuruh tapi habis itu ditinggal begitu aja, jangan. Dia jadi kayak ngerasa nggak ada temennya juga. Dan seorang anak itu kan butuh figur teladan. Iya betul. Melihat bapak ibunya puasa dengan tertib, dengan baik, kemudian mendampingi waktunya sholat jamaah, karena kan puasa itu seharian, kalau kosong betul hanya diisi dengan tidur aja misalkan gitu ya, atau main saja anaknya akan bosen juga gitu. Maka penting juga misalkan bareng-bareng diajak sholat jamaah, bareng-bareng diajak tadarus, juga ada kesempatan main di satu hari puasa itu begitu, sehingga anak-anak nggak bosen gitu. Si puasanya asik gitu. Sore diajak jalan melihat banyak sekali orang-orang mengantri untuk beli buka takjil dan seterusnya. Oh ini loh gambarannya, ternyata puasa juga menyenangkan gitu. Orang bisa saling silaturahim, diajak sholat tarawih bersama, diajak sahur bersama dan seterusnya. Dengan begitu mereka akan merasa asik. Ya bahkan pada situasi tertentu bisa juga tuh disampaikan rewardnya dari orang tuanya. Kalau dikasih reward ya. Kalau kamu puasanya lengkap misalkan 30 hari gitu, atau meskipun setengah hari tapi 30 hari gitu. Nanti diajak jalan kemana gitu, atau dikasih hadiah apa. Ya sementara itu, tapi lebih ini kan nanti didorong untuk memahami bagaimana tujuan akhiratnya kan, karena itu menjadi penting gitu. Jadi bertahap ya. Iya bertahap. Karena yang penting dijaga selain fisik sama kan psikologis juga. Iya benar. Pas banget kita ada berita. Ini dia pemirsa. Puasa jadi momentum melatih psikologis anak. Bagaimana Pak Aris? Ini kita jadi berpikir nih, maksudnya hal preventif apa yang bisa kita lakukan juga untuk sampai batas mana ya? Takutnya si anak psikologisnya terganggu nih, apa kita nggak usah kasih puasa dulu di saat momen itu terjadi gitu Pak Aris. Batasannya itu apa ya kalau ngomongin psikologis nih?
kalau tidak mengajarkan puasa kepada anak, saya kira tidak, karena hak anak juga itu mendapatkan pengajaran nilai-nilai agama. Itu kalau kemudian puasa mengajarkan bagaimana kematangan psikis anak, mental anak, iya gitu. Itu benar. Malah positif gitu ya. Contoh, kayak situasi saat ini, anak ini kita kenal generasi stroberi ya. Bagaimana mental anak itu gampang rapuh, gampang keluh dan seterusnya. Nah, puasa saya kira bisa dijadikan momentum untuk menguatkan mental anak. Dalam bentuk apa? Misalkan dari pagi dia nggak makan. Nah, karakter yang terbentuk sabar kan, nunggu, disiplin, nunggu dan seterusnya, empati. Salah satu indikator kelemahan mental anak di generasi stroberi kan empatinya nggak ada, rendah, gitu. Sehingga bagaimana maraknya kekerasan hari ini salah satunya karena minim empati gitu, menurunnya empati ya. Melalui puasa bisa mengasah itu, menguatkan mental itu, empati bisa muncul begitu. Sehingga secara mental, secara psikis matang, dengan begitu muncul self control melalui puasa ini. Self controlnya bentuknya salah satunya begini. Kalau memang belum waktunya buka, dia kan nggak akan buka, meskipun nggak ada orang tuanya yang ngawasi terus-menerus, kan gitu. Kalau belum waktunya sholat taraweh, dia akan sholat taraweh gitu, meskipun nggak ada yang nyuruh. Nah itu kan karena efek atau dampak ya, secara psikis, secara mental dan terimplementasi dalam laku anak. Karena memang misalkan lingkungan memberi teladan. Oh begitu adzan, sholat jamaah lebih rajin ya kalau puasa itu sholat jamaah ya. Iya betul. Lebih rajin datang ke masjid. Gitu. Subuh ya nggak pernahnya tuh sholat jamaah penuh. Gitu. Ya. Kalau akhir puasa barisannya agak maju. Ya. Oh iya, itu lebih pada sholat di rest area Pak. Oh gitu ya. Lagi mudik. Iya mudik, sholat pada mudik. Ketika meskipun nggak ada yang kontrol karena lingkungan kemudian dia melihat anak ini. Iya. Akhirnya termotivasi untuk kemudian mencontoh dari lingkungan itu. Iya. Nah, dampak-dampak secara psikis, dampak-dampak positif secara mental juga bisa terwujud dari membiasakan anak untuk berpuasa. Ya. Nah kalau urusan puasa kan nggak afdol kalau sholatnya nggak diurusin juga ya. Betul. Gitu kan. Kalau sholat kan kita biasanya yang diajarkan itu umur 7 udah mulai boleh kita tegaskan tuh ke si anak bahwa sholat itu wajib. Jadi kita bersifat tegas untuk si anak menjalankannya. Apakah ini juga kalau menurut Bapak bisa kita lakukan untuk puasa? Umur 7 gitu misalnya. Dan usia berapa? Udah cukup nggak tuh umur 7? Iya betul. Jadi begini, batasan perintah puasa itu menurut fikih itu batasannya kalau sudah balik. Balik itu tentu ada batasan, perempuan baliknya kalau sudah menstruasi, misalkan kalau laki-laki sudah ihtilam ya, ini bahasa dan seterusnya. Ya kadang ini nggak ada sesuai umur gitu. Iya. Seterusnya. Beda-beda setiap anak gitu ya. Betul. Nah, batasan ini kemudian kalau direlasikan dengan perintah sholat ya, kalau sholat hampir sama balik gitu dan wajib. Dan di dalam perintah sholat yang perintahnya umur 7 mulai diperintah dengan tegas, misalkan, kemudian ada terusannya itu hadisnya umur 10 ya, kemudian baru dipukul gitu. Nah, tapi yang harus difahami ya kan, mendidik itu tidak ada yang namanya mendidik dengan kekerasan. Ya. Mendidik dengan kekerasan akan berdampak pada psikis anak, akan berdampak pada kepatuhan yang semu. Takut ketika yang memerintahkan ada, tapi kalau yang memerintahkan nggak ada, dia akan melanggar perintah itu. Dan perlu difahami konteks hadis itu juga. Diperintahkan sejak umur 7, baru kemudian agak tegas di umur 10. Itu kan jaraknya 3 tahun. Artinya kalau difahami secara mendalam, nggak ada agama memerintahkan mendidik dengan kekerasan. Termasuk memerintahkan puasa dengan kekerasan nggak ada. Karena 10 itu dari 7 ke 10 waktunya 3 tahun. Umur 7 diedukasi sampai ke 10 diedukasi terus. Masa 4 tahun 5 tahun nggak ada ngaruhnya gitu, nggak ada ngaruhnya. Harusnya ada sampai ke 10 mestinya ada kan gitu. Ada masalah dengan pendekatannya tuh kalau nggak ada ngaruhnya ya. Ada masalah pendekatannya, ada masalah pengasuhannya, ada masalah pengkondisian lingkungannya.
gitu. Jadi nggak ada yang namanya mendidik dengan kekerasan. Berarti kalau puasa ya tergantung usia akil baliknya ya. Akil baliknya. Nah kalau si anak ngakunya belum, kalau cowok nih ya, misalkan kan tandanya kan mimpi basah ya Pak ya, maaf ya Pak. Kalau si anak ngakunya sampai umur 30 belum mimpi-mimpi Pak, itu pasti bohong kan Pak anaknya Pak ya? Bohong. Sama tentu ada batasan umur baru bermain di situ. Kalau udah 30 mah udah keterlaluan Umur banget. 27 juga. Aku belum balik, aku belum balik. Mimpi kering ya. Pemirsa, nanti kita akan ngobrol lagi sama Bapak Aris tentang bagaimana sebaiknya kita mengajarkan berpuasa kepada anak dan juga peranan orang tua yang seperti apa yang bisa maksimal gitu ya. Tapi nanti setelah yang satu ini ya pemirsa tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Sesuai dengan tema kita hari ini, untuk peran orang tua mengajarkan anak berpuasa. Katanya di usia-usia akhir balik ya, Akhir kalau balik, berpuasa. boleh ditegesin Boleh. sama orang tuanya. Karena menurut, itu apa sih Pak? Fikih atau? Iya, fikih. Aturannya Hadis begitu ya, Rasulullah hadisnya ada. juga gitu ya. Nah, gitu. Aturan agamanya. Jadi bukan umur 3, jangan bukan. Umur 3 masih kecil banget. Takutnya ada yang udah tegas banget gitu di luar sana. Nah, tadi kita udah dengar ilmu-ilmunya dari Pak Aris. Kita mau juga mendengarkan dari seorang ibu yang mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut kepada anaknya. Ngajarin anaknya berpuasa berarti? Iya. Kita lihat dulu ya profilnya. Jadi Sesuai dengan janji di awal nih pemirsa, bintang tamu kali ini benar-benar luar biasa sekaligus menggemaskan. Ini dia, Camilla Family. Camilla merupakan seorang anak kecil yang masih berusia 4 tahun. Wajahnya yang cantik membuat dirinya menjadi terkenal dan banyak dipuji-puji oleh netizen nih. Wih, Masya Allah banget ya. Eits, tapi kehebatan seorang Camilla pasti nggak akan lepas dong dari sosok orang tua yang luar biasa. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih orang tua Camilla mendidiknya dan pelajaran apa yang diterapkan oleh orang tua untuk mengajarkan Camilla berpuasa. Biar nggak penasaran, kalau gitu langsung aja yuk kita undang. Ini dia Camilla dan Mama. ini dia Camilla dan Mama. Hai. Ya lo ceria sekali. Ya lu sembah ya. Ya lo. Aduh. Ami nggak bawa amplop lagi nih. Silakan duduk. Kayak lebaran sembah. Amila agak geser sedikit biar mamanya bisa duduk. Nah. Camilla tadi ada videonya lagi. Hey guys gitu. Coba. Iya ya. Iya enggak? Iya, ceria banget anaknya ya. Memang Iya. kameranya udah kamera face banget. Ngomong-ngomong Camilla ini ya. Oh, usia berapa Camilla sayang? Usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Pengalaman kerja udah 4 tahun juga, karena dia udah konten. Oh iya benar. Emang dari orok Dari nggak orang. kontennya? Kalau kita kan masih kecil gini kayak masak-masakan, main tanah ya Luar kan. biasa. Dia sudah photoshoot. Sudah photoshoot. Sudah bermain apa? Iklan juga iya sayang ya? Iklan sudah? Iklan sudah juga. Ih, kamu karirnya sudah melebihi Om ya? Luar biasa. Endorse juga ya? Iya. Endorse juga. Dan yang lebih mengagumkan Camilla ini bukan sekedar puasa Ramadan, udah puasa Senin Kemis katanya. Ya Allah, Camilla Ketawa bagus. dia. Emang Camilla kalau endorse gitu siapa yang ngarahin? Yang ngasih tahu Camilla gini ya, siapa? Mama. Oh, Mama. Soalnya kalau anak kakak diarahnya masih pakai Google Map. Biar dia arahin. Itu arah jalan. Oh, salah Kita ya. punya di videonya Camilla Oke. ya. Ini dia pemirsa. Nah, itu tadi ada yang joget-joget pakai baju India. Pakai baju Umur India. berapa itu? Itu tadi dia nyeletuk. Itu
aku masih kecil katanya. Emang itu umur berapa? Umur berapa? Umur 3. Umur 3. Waktu itu kamu masih kecil. Iya umur 3. Allah Asung itu udah lama banget, itu 365 hari yang lalu. 1 tahun. Itu 1 tahun dong. Dia kan sekarang umur 4. Dia masih kecil katanya. Iya. Itu kamu joget-joget ya. Terus tadi photoshoot itu buat apa? Buat Baju. Iklan. Buat iklan baju yang kamu pakai ya? Iya, keren banget, cantik banget pakai baju itu. Pose-pose lagi cantik. Siapa yang ngajarin pose-posenya? Siapa? ambil sendiri. Oh, sendiri. Siapa? Kamila sendiri pose-pose. Kamila sendiri gini-gini. Iya. Pintar. Keren banget. Luar biasa. Buat mamanya Kamila nih aku penasaran banget. Usianya masih 4 tahun, udah pintar, photoshoot pintar, ya Betul. endorse udah pintar. Ngarahinnya gampang. Ngarahinnya gampang. Kalau soal agama apakah sudah diajarkan tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim gak nih Mama? Pastinya udah sih. Karena Kamila itu dia senang banget ngikutin apa yang kita lakuin. Kayak sekarang dia ngikutin sholat udah dari awal sampai habis dia ikutin. Semua sholat dia kalau mama mau sholat dulu ya, Kamila juga mau ikut sholat mah, gitu. Dia ikutin dia tuh sholatnya. Terus habis itu dia pelan-pelan juga kalau kita lagi ngapain, lagi ngaji, dia nanya kenapa sih mah ngaji gitu. Kenapa mama lagi ngapain? Kamila mau lihat dong, mau ikut dong gitu. Jadi anaknya penasaran ya, Penasaran. tipe anaknya terus nge-copy orang tuanya. Nah iya bener banget, dia selalu pengen apa yang kita lakuin tuh pasti harus diikutin sama dia. Wah bahaya nih, mama papanya harus ngelakuin yang baik-baik aja berarti. Betul. Ya kan? Betul. Kalau nggak salah nanti ya kan. Nggak boleh depan Kamila ada yang nyangkul, jangan. Kamu mau ikut nyangkul katanya. Jangan panas gitu, nggak usah. Jadi Kamila udah mulai belajar sholat. Iya, udah sholat apa aja Kamila? Sholat apa aja? Asar udah asar. Udah. Maghrib. Maghrib. Masya Allah. Apalagi? Zuhur. Zuhur juga udah Isya ikut ikutan. nggak Isya? Isya juga. Isya udah juga. Masya Allah. Tapi kalau mama berarti udah ngasih tahu ke Kamila kayak sholat ini wajib nak gitu Udah kasih selalu ngasih tahu ke Kamila kalau ini tuh wajib, kita tuh harus selalu sholat 5 waktu setiap hari. Kalau mama udah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus dia bilang, oh gitu, dia bilang, kenapa? Terus dia nanya lagi kalau misalkan sholat, kenapa kok yang ini sholatnya sebentar, kayak maghrib cuma 3, kenapa kok ini cuma 3? Terus kalau isya, kok kenapa yang ini kok sholatnya lebih panjang, lebih lama gitu. Jadi dia interaktif, kita harus jawab Bisa juga. jawab. Jadi Kamila ini udah diajarin macem-macem ya, Yes. sholat, semua kewajiban udah diajarin. Tapi biasanya porsi mamahnya apa porsi papahnya nih yang lebih banyak ngajarin? Sama sih kita seimbang. Bisa aja. Tapi Papanya nonton ya ini? Mamanya diplomatis nih. Hah? Enggak, tapi seimbang, benar. Seimbang ya, benar ya. Seimbang. Jadi maksudnya nggak ada yang lebih dominan aku atau lebih dominan abahnya, kan dia manggil abahnya, nggak ada lebih dominan abahnya Kamila. Tapi kita ya gimana nih anak-anak nih mau kayak gimana, kita harus ngapain, harus ngajarin apa. Jadi kita emang harus seimbang pada porsinya. Jadi Oke. emang ada kayak kesepakatan-kesepakatannya dulu Iya. gitu ya, mau ngajarin anak apa dulu nih. Papanya tuh ngajarin teknik juggling, kalau mainnya tendangan bebas. Ya maksudnya ada kesempatan kayak begitu kan berarti kan. Apa ilmu-ilmunya apa aja. Iya benar. Tapi aku penasaran tadi sempat ngobrol sama Pak Aris juga kan, maksudnya pendekatan tuh penting banget ya Pak ya tadi ya. Nah kalau pendekatan ke Kamila cara ngajarinnya gimana? Apakah anaknya dengan kan ceria reward? banget ya. Iya, apakah dengan rewards aja atau bisa diajarin dengan cara hikmah-hikmahnya Ramadan atau apa atau puasa atau sholat gitu gimana? Jadi dia tuh sebenarnya anaknya lebih senang kalau kita bercerita. Jadi kita bercerita kayak misalkan cerita tentang Nabi, kayak Nabi Muhammad, mau siapa aja dia senang. Apalagi kalau kita bacain buku. Jadi dari cerita itu nanti dia tanya, oh jadi kayak gitu ya Ma. Jadi kenapa kita harus sholat? Oh kenapa? Karena Nabi Muhammad awalnya yang ngebawa gini-gini. Kita harus ada aturan-aturannya. Jadi dia lebih senang kalau kita bercerita. Oh berarti dengan alasan nih Pak kalau kayak gitu ya? Kenapa harus sholat, kenapa harus puasa? Karena diajarkan Nabi itu pribadinya seperti ini, Nabi disayang banget sama Allah gitu-gitu ya? Betul, dia jadi harus penjelasannya harus detail dan jelas. Iya. Kalau Kamila kok ngeliatin aku heran tadi gitu? Gitu? Kenapa?
Gimana Pak Aris mau menjelaskan Oh iya, gimana gimana, anak seusia Aris? seperti ini Iya. Pak mengajarkannya? Saya kira tadi yang disampaikan Bapak Kamila sudah sesuai ya, bagaimana pendekatannya adalah keteladanan. Ya. Karena anak ini pengaruh lingkungannya dominan gitu. Kalau lingkungan keluarganya mengarah kepada hal yang positif, pengasuhannya positif, sejak dini dikenalkan agama dengan pendekatan keteladanan orang tuanya, ngaji diajak ngaji, sholat diajak sholat, itu akan lebih mengena, akan lebih ada bekas ya. Di memori anaknya akan gampang diingat. Yang kedua, saya kira benar. Jadi anak itu senang kalau kemudian dipicu dengan ini tujuannya apa, ini manfaatnya apa, ini hikmahnya apa. Dengan mengajari berdekatan cerita tadi, anak akan dengan sendirinya menangkap, oh ini pesan baiknya ini. Nah, maka dengan begitu dia akan muncul motivasi untuk kemudian melakukan hal-hal baik, melakukan nilai-nilai agama, ajaran agama ya, termasuk kemudian mengajarkan puasa. Gitu. Iya, iya. Tapi aku ini di luar topik sih ya, tapi penasaran mumpung ada Pak Aris di sini. Iya. Kalau dengan kebohongan putih boleh nggak Pak Aris? Karena saya pernah nanya kayak Kapten Amerika sholat nggak gitu. ini dalam konteks emang boleh ngajarin sholat nih. Dia kan demen Batman, Kapten Amerika gitu kan. Terus emang ada cerita Nabi-nabi juga saya ceritain gitu kan. Tapi kan yang dia suka banget Batman sama Kapten Amerika. Kalau saya bilang Kapten Amerika sholat nggak apa-apa nggak? Biar dia sholat gitu. Sebisa mungkin dihindari. Oh gitu ya? Anak itu akan kemudian memicu untuk mau belajar kalau ada faktanya. Oh takutnya dia mencari tahu bahwa Kapten Amerika nggak sholat ya? Karena semua nilai-nilai ajaran agama fikih itu basisnya fakta. Karena kalau nggak ada faktanya, anak akan suatu saat, loh, papa bohong ini itu, mama bohong gitu. Jadi basisnya diusahakan fakta. Figur-figur Muslim masih banyak ya, contoh Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang soleh di sekitar lingkungan kita juga banyak. Termasuk figur misalkan kakaknya gitu kan, misalkan siapa yang ada di lingkungan keluarga itu begitu, yang kemudian menunjukkan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Soalnya itu aja saya udah bersyukur banget Pak, karena tadinya idola dia T-Rex sama Godzilla. Kan lebih aneh lagi. Yang satu fiktif, yang satu fosil, kan bingung ya. Gitu. Nah, kalau Kamila puasa nggak nih? Udah diajarin puasa Udah belum, diajarin Pak? puasa belum? Puasa tidur dulu. Puasa tidur dulu. Terus habis bangun terus kita makan. Habis bangun makan. Terus makan. Pas bangun nggak minum makan. Nggak minum, nggak makan. Pas bangun setelah itu. Terus Pas kapan lagi? boleh minum lagi sama Boleh makan minum lagi? Kapan tuh sama mama? Maghrib. Maghrib. Langsung maghrib. Nggak pakai lapor dulu. Sebenarnya dia kalau Kamila tuh kita baru kalau untuk praktek puasanya langsung belum kita ajarin, maksudnya belum kita langsung praktekin ke dia, tapi kita ajarin nilai-nilainya dulu. Jadi kenapa sih kalau harus puasa, dia sebenarnya dari umur berapa ya, 2 tahun kayaknya dia udah mulai kadang-kadang kalau sahur ikut bangun, dia ikut makan juga sahur tuh, terus dia tidur lagi, terus nanya kenapa mama kok nggak makan, nggak minum, ya mama lagi puasa gitu. Nah mulai sekarang ini dia baru lebih excited lagi. Kamila pengen coba deh puasa kayak mama deh gitu, tapi masih belum berani, namanya dia anak-anak kan, masih kalau misalkan kalau lapar kadang nanti suka ngambek apa-apa, masih 4 tahun. Cuman nilai-nilainya itu dia oh gitu. Palingan kalau misalkan dia udah lebih ngerti lagi nanti nih pas zuhur dulu ya kan. Setengah hari kali ya, setengah hari puasanya, terus habis itu baru lanjut puasa lagi. Berarti nilai-nilainya dulu. Nilai-nilainya. Sesuai dengan yang Pak Aris bilang tadi, benar berarti ya? Apa nilai-nilainya dulu nggak apa-apa, bertahap. Baru diajarin atau dilatih puasa benerannya. Sekarang kita mau bahas tentang sosial media nih, Mama dan juga Pak Aris. Wah, ini sekarang sosmed kan udah gampang banget diakses ya, anak-anak kecil dari usia paling muda banget udah bisa mengakses segala konten di sosial media. Nah, untuk papa mama sendiri
untuk Kamila, apakah ada peraturan terkait penggunaan gadget? Udah dikenalin gadget? Udah dikenalin, tapi tentunya peraturannya ketat. Ketat sekali. Apa Gimana tuh kalau boleh tahu banget tuh? sih, maksudnya Kalau kayak nggak salah cuma boleh main gadget lebaran hari kedua ya? Ya Allah, Nggak sedang juga sekali. jadi kalau misalkan ya. Oh, Oke. Mama mau dibisikin. Mau dibisikin apa? Pemirsa tutup kuping. Apa? Ini rahasia. Jadi kalau misalkan dia boleh main gadget, tapi semuanya aku atur bisa dari handphone aku. Jadi semuanya ada limitnya. Jadi di HP aku tuh aku bisa atur berapa waktu bisa dia main nonton atau main aplikasi apa. Tapi aku lebih ke aplikasi yang edukatif. Kalau misalkan dia lagi nonton, jadi dia udah tahu sendiri nih. Kayak misalkan udah ada muncul notifikasi time limitnya, dia langsung kasih ke aku. Oh, mah udah nggak bisa nih mah. Ya udah gitu. Nah tapi kadang-kadang kalau misalkan dia lagi nonton kayak udah cukup gitu waktunya, aku bilang ke dia, Kamila waktunya misalkan tinggal 5 menit lagi ya. Terus dia bilang oke mama. Terus abis itu ketika waktunya udah habis, aku bilang Kamila mau mama yang matiin atau Kamila yang matiin sendiri. Mama hitung sampai 10 ya. Kalau udah 10 berarti mama yang matiin. Kadang belum sampai 10 udah dia matiin sendiri. Nih mah dia kasih. Gitu. Jadi aku batasin sih, tapi kalau misalkan paling kalau gadget ya kayak game yang edukatif, ya nonton, tapi juga masih aku batasin banget sih, masih aku dampingin kalau nonton. Tapi kalau untuk medsos belum bisa main sendiri sih, belum aku bolehin untuk dia main sendiri. Paling nggak ngeliat video-video dia habis bikin konten kali nah ya. itu dia ngeliat video dia soalnya atau konten video anak kreator lain, ya. video anak lain paling dia ngeliat gitu. Tapi kalau untuk dia ngakses sendiri nggak bisa, Enggak. nggak boleh. Hanya untuk Nggak boleh. kepentingan profesional. Iya betul. Kayak buat referensi gitu-gitu Iya, bisa gitu kali ya. aja, Iya, Tapi kalau menarik untuk yang sekali. lain, Nah, mungkin pemirsa penasaran, apakah ada batasan untuk penggunaan gadget untuk Pak Aris? Abis ini kita bahas ya. Dari keluarganya siapa tuh saya nggak tahu. Buat Pak Arisnya. Kirain yang benar menurut Pak Aris. Saya nggak tahu. Pak Aris juga kaget barusan. Siapa yang mau larang-larang saya? Setelah yang satu ini ya, Iya, kita akan betul. tanya Pak Aris. Pemirsa tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh fakta. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh fakta. Masih bersama dengan Pak Aris, Kamila dan juga Mama. Kamila mau bantuin aku nggak? Aku tuh mau foto ya, aku tadi mau foto tapi aku bingung posenya gimana. Ajarin aku pose-pose dong. Iya, ajarin. Ya. Kak Asbud kalau pose singa melulu gitu, aneh. Iya gini doang. Boleh nggak Ajarin ajarin mau ya? aku? Gimana coba Coba, Kamila di sini berdiri, coba. berdiri, Kamila berdiri. di sini nih. Maju maju. Di sini. Iya, sama Kak Asbudnya antinya. nanti di samping sama anti. Kamila. Atau samping Kak kamu. Asbud di samping Minta Kamila. musik ya, kita minta musik ya. Musik. Coba kita pose, ajarin aku Kamila gimana posenya. 3, 2, 1, foto. Kerennya Masya Allah. 3, 2, 1, foto. Masya Allah, tabarakallah. 3, 2, 1, cekrek. Apalagi gayanya Kamila? Kasih tahu Kak Asbud. Apalagi gayanya saya. Kalau ganti gaya 3, 2, 1. Ada lagi nggak? Ada lagi? 3, 2, 1, cekrek. Photoshoot lagi. Aduh, megangin roknya lucu banget, cantik bajunya, sekali. baju. Asik. 3, 2, 1, cekrek. Lagi. Satu kali lagi terakhir sayang, Kamila pose terakhir. 3, 2, 1, cekrek. Memang foto model sejati semenjak kecil. Tidak ada keraguan. Posenya pede. Pede, terus dia udah kayak udah gape banget megang-megang gini-gini. Gimana tadi gini? Gimana? Lah. Oke, Oke, gitu. Habis ini nggak ada pose gue sama Pak Aris kan? Nggak perlu ya. Kamila aja kan guys. Boleh loh. Boleh. Soalnya kan produser kita gila gimmick ya. Takutnya gue sama Pak Aris support. Gini-gini ngapain? Sian Pak Aris nanti bawanya turun ya. Tadi kita udah bahas banyak banget ya sama Banyak. Pak Aris. Bagaimana cara mengajarkan anak berpuasa Betul. ya. Pak Aris ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Pak, kalau untuk anak-anak sendiri Pak, ada dampaknya nggak sih yang dirasakan
ketika mengajarkan anak berpuasa sejak dini gitu? Dari si anaknya sendiri gitu ya? Ya, tentu dampaknya yang dominan tentu dampak positif lah. Gitu. Bagaimana kemudian sejak dini ini anak tahu tentang ajaran agama, tahu kemudian manfaat dari misalkan ibadah puasa ini dilakukan untuk apa dan seterusnya. Kemudian mendorong kesadaran anak itu sendiri untuk kemudian bisa terus-menerus itu tanpa harus diperintah, tanpa harus diapa, memang sudah akan muncul rasa ini kewajiban saya nantinya kalau kemudian dia dewasa. Dampak positifnya sangat banyak sekali, termasuk penguatan karakter, mental tadi ya, kematangan mental, psikis ya bisa ditempah melalui ajaran puasa itu sendiri begitu. Nah, di luar itu tentu ada dampak negatif yang sebenarnya bisa diminimalisir melalui peran orang dewasa di sekitarnya, terutama melalui peran orang tua gitu. Misalkan ketika sudah merasa lapar, sudah mulai dialihkan tuh dengan hal-hal positif, diajak main, diajak nonton misalkan, tapi dalam pendampingan begitu. Ya, intinya pendampingan ya, apalagi ketika anak-anaknya masih balita atau mungkin baru sekolah kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Harus diawasin terus. Tapi kalau misalnya nih Pak, waktu masih kecilnya mungkin orang tuanya belum memberikan pemahaman. Satu dan lain hal keskip deh. Iya, keskip itu. Masih memungkinkan nggak Pak ketika sudah dewasa diajarkan untuk berpuasa atau memaknai puasa seperti ketika diajarkan dari kecil gitu? Ya, yang namanya belajar ilmu ya, itu ya tidak ada kata terlambat ya. Kalau sejak kecil belum ada kesempatan, maka ketika dewasa atau sudah remaja atau apa ya tetap harus kemudian diajarkan tentang puasa karena ajaran agama mengatakan puasa kan wajib begitu. Nah, meskipun kemudian sudah dewasa ya tetap harus ditekankan itu gitu. Karena itu sebagai kewajiban sebagai seorang muslim begitu. Tetap ada nilai positifnya untuk kemudian diajarkan. Meskipun butuh effort yang luar biasa gitu. Kalau udah gede ya Pak ya? Iya, udah gede karena bisa jadi sudah terkontaminasi dengan pengetahuan lain gitu. Misalkan berangkatnya sudah agak dipaksa sehingga ketika menjalankan dalam satu hari akan pasti banyak keluhan. Nah, karena sudah kewajiban ya tetap harus dilatih semaksimal mungkin gitu. Dan nggak ada kata terlambat untuk kemudian Insya Allah masih bisa, cuman mungkin effortnya berbeda dengan ketika kita ngajarin anak ya. Bertahap dari kecil begitu sampai tumbuh kembangnya dewasa. Kalau kamu punya kenalan orang yang udah mungkin remaja atau dewasa gitu yang butuh diajarkan, saya ahli. Tapi khusus perempuan umur 27 jabatan manajer ya. Itu saya jago banget ya. Itu anak-anak juga. Pilih-pilih ya? Enggak, betul. Enggak apa-apa dong. Kan mau ngajarin baik ini. Iya, anak-anak juga anak ibunya memang. Benar, enggak apa-apa. Kalau untuk Kamila. Kamila sayang. Untuk Mama deh, Mama. Kan Kamila sekarang bakatnya udah terlihat ya. Yes, betul. Menjadi foto model, pede banget di depan kamera gitu. Apakah nanti Kamila akan dipersilahkan aja untuk menentukan passionnya sendiri atau mungkin akan diarahkan berdasarkan bakat yang sudah terlihat dari sekarang? Sebenarnya kalau aku sih tergantung gimana passionnya dia, tapi juga ada diarahinnya, tapi nggak keluar jalur gitu loh. Apalagi kalau misalkan tetap masih pada jalurnya, apalagi jangan sampai yang menyimpang atau apa, ya tetap pada ajaran agama Islam sih pokoknya. Jangan sampai yang mencong-mencong lain-lain tuh. Tapi nggak masalah berarti ya. Dia sekarang masih suka untuk urusan profesional ini, dia masih suka banget ya? Dia masih suka fashion sama ya itu dia suka karena zaman sekarang dunia digital ya. Ya dia senang bikin konten sih apa-apa. Sebentar-sebentar, Ma videoin dong. Lagi gitu. Makan, Ma videoin dong. Udah segitunya sekarang. Ma videoin dong. Ma mau buka ini videoin dong. Keren semuanya banget, udah ya videoin. Sekarang ikutan ke adeknya juga jadinya. Adeknya umur berapa? Umur setahun 10 bulan. Setahun ngomong video, nah videoin dong. Iya, Ma videoin unboxing kata dia gitu. Unboxing. Luar biasa. Itu udah inisiatif dia Mas sekarang, terbiasa banget. Kamila bantuin dong, Om juga punya ini barang-barang kayak buat baju-baju gitu, mau nggak? Tolong bantuin pakai punya barang fashion Om mau, tapi peci. Gak apa-apa nggak? Buat adeknya. Iya, buat adek bisa ya. Buat adek gitu. Ya nanti adek pakai ya. Buat adek Hadi. Peci. Iya, buat adek siapa? Kamila. Hadi namanya? Iya, Hadi. Hadi apa Yadi?
Kalau Yadi nggak terlalu Arab namanya ya. Yadi mah tetangga gua. Yadi. Hadi. Kata Hadi. Hadi Kak Ami gitu, Iya. Hadi. Ya salam buat Ade Hadi ya. Semoga happy happy selalu ya. Sehat-sehat semuanya ya sekeluarga ya. Amin. Amin. Ya udah maaf nih Om nggak bisa lama. Om pamit dulu. Ini terakhir ya. Mau minta tips untuk ibu-ibu di luaran sana yang mungkin masih bingung mengajarkan anak-anaknya terkait dengan hal-hal yang bersifat agama. Iya ibadah gitulah ya. Ibadah gitu. Apa yang harus dimulai? Mungkin tahapan-tahapannya gitu ya. Siapa bintang siapa kamu? Mama Kamila atau Mama dulu dua-duanya? deh, Mama dulu. Mama. Kalau tips buat aku sih kalau untuk anak-anak ya, mereka learning by doing. Udah, apa yang kita lakukan, anak-anak pasti harus ngikutin juga. Kita ajak anak-anaknya, ayo kita yang inisiatif sendiri, ajak ke anaknya. Ayo kita sholat yuk, ayo kita ngaji yuk, kita belajar ngaji yuk. Pokoknya apa yang positif ya, apa yang kita lakuin, dia harus ikutin juga kalau bisa. Jadi by example. Learning by example. Iya. Kalau kasih contoh. mungkin buat Pak Aris bisa kasih tips buat Yes. ibu-ibu ya. Pastilah bisa lah. Ya, Silakan Pak, apa tipsnya Pak? mendidik anak itu apalagi di era sekarang mengedepankan keteladanan saya kira. Ya. Gitu. Kemudian di era media sosial saya kira penting orang tua juga harus literasi digitalnya juga kuat sehingga akan tahu bagaimana cara membatasi yang bijak tanpa harus kemudian merasa anak ini terbatasi pada persoalan untuk mengetahui hal-hal baru dari teknologi. Saya kira itu. Jadi tergantung gimana orang tuanya. Insya Iya. Allah anak cerminannya mereka. Kalau mereka baik, anaknya baik insya Allah gitu. Karena orang tua atau keluarga adalah sekolah pertama anak ya. Iya, madrasah. Madrasah Ada ayat pertama. itu. Apa tuh? Ya gitu-gitu, madrasah gitu ya. Madrasatul ula. Ah itu. Itu dia. Terima kasih Pak Terima kasih Aris Pak sudah ya. menyambung. Ini anak muka saya. Nggak bisa. Cuma ngasih tahu doang, nggak tahu isinya loh. Cuma tuh ada madrasah-madrasahnya lah pokoknya Pak. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih untuk bintang tamu kita. Terima Pak Aris, kasih. makasih banyak Mama. Terima kasih sama kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih juga untuk pemirsa. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang inspiratif lainnya dong, Mas. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Bye-bye. See Assalamualaikum. ya.